Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok simulasi pro model ini mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Simulasi Pro Model Penggilingan Padi di UMKM Nur Group. Anggota kelompok Ega Ardiantama, Ahmad Fauzi, David Hendriansah, dan Novianti. Studi kasus. UMKM Nur Group adalah UMKM yang beroperasi pada proses penggilingan padi menjadi beras. UMKM ini beralamat di Sendang Agung, Minggir Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penggilingan padi merupakan salah satu proses dari pasca panen yang sudah dikenal sejak lama, yakni menghilangkan kulit luar gabah atau sekam, serta komponen kulit ari sampai menghasilkan beras. Proses penggilingan padi terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah kedatangan hasil panen padi pasca panen dari para petani. Proses ini memerlukan waktu 10 menit pada saat bahan baku datang. Proses kedua adalah bahan baku yang datang dimasukkan ke proses penimbangan untuk mengetahui berat padi yang akan digiling. Proses ini membutuhkan waktu 10 menit untuk setiap karungnya. Proses ketiga adalah setelah diketahui beras setiap karungnya. Kemudian padi dimasukkan ke dalam mesin penggiling sesuai dengan mesin yang dapat dimuat. Proses ini membutuhkan waktu 15 menit untuk 2 karung padi. Slide selanjutnya, Mbak Novi. Proses kelima adalah pengemasan kulit padi atau sekam. Proses ini membutuhkan waktu 15 menit. Proses yang keenam adalah proses pengemasan beras. Proses ini membutuhkan waktu 15 menit. Proses yang ketujuh adalah proses penimbangan kulit padi atau sekam. Proses ini membutuhkan waktu 10 menit untuk setiap karungnya. Proses yang kedelapan adalah proses penimbangan beras untuk mengetahui berat beras yang akan diambil para petani. Proses ini memerlukan waktu 15 menit untuk setiap karungnya. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ahmad Fauzi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya yaitu flowchart. Di sini dapat kita lihat gambar di bawah ini adalah flowchart atau aliran proses operasi penggilingan padi. Yang pertama yaitu mulai, terus bahan baku, pendatangan bahan baku, terus penggilingan, pengemasan, dan penimbangan press. Yang terakhir yaitu pengiriman. Terus yang flowchart sebelahnya yaitu mulai, terus lognya gudang bahan, entitinya gabah. Selanjutnya yaitu log mesin penggilingan, resinya satu operator. Selanjutnya yaitu log mesin pengemasan, resinya satu operator, outnya adalah beras. Selanjutnya yaitu lognya mesin timbang, resinya satu operator. Yang selanjutnya yaitu lognya transportasi, resinya satu operator. Lanjut slide selanjutnya. Di sini adalah dapat kita lihat simulasi pro model yang sudah kelompok kami buat. Berikut adalah simulasi pro model untuk penggilingan padi. Yang pertama yaitu bahan baku atau bahan baku datang. Terus bahan baku datang selanjutnya setelah bahan baku datang terus menuju ke proses penggilingan. Setelah penggilingan yaitu setelah digiling padi akan dikemas atau proses pengemasan. Selanjutnya yaitu setelah dikemas akan ditimbang sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Yang terakhir yaitu setelah sudah siap, yang terakhir yaitu proses pengemasan. Lanjut.
di sini adalah hasil dari proses pro model yang sudah kelompok kami buat. Di sini yaitu saya bacakan entity gabah, terus lokasinya bahan baku, operatornya weight 3 min, weight 3 min. Terus yang kedua yaitu entitinya beras, terus lokasinya lain penggilingan, operasinya weight 3 min. Yang ketiga yaitu entitinya beras, lokasinya pengemasan, operasinya yaitu weight 2 min, weight 2 min. Yang selanjutnya itu beras, lokasinya yaitu penimbangan press, terus operasinya adalah weight 2 min. Yang terakhir yaitu beras, terus lokasinya pengiriman, terus operasinya weight 150 mins. Lanjut Mbak Novi. Di sini adalah grafik dari ProModel atau Parts Network. Yang pertama grafiknya adalah seperti yang dapat kita lihat, terus name-nya Nets One, terus tipenya adalah passing, terus TNS-nya speed and distance. Selanjutnya yaitu analisis pro model. Yang di sini yang prosesnya yaitu sama yang kayak tadi yang sudah disebutkan di atas tadi. Itu sama. Yang sebelahnya yaitu ini dari proses. Saya bacakan yaitu outputnya beras, terus overstationnya adalah line penggilingan, rulenya verse 1, terus apa ini sebelahnya ini rulenya adalah bahan baku. Lanjut slide selanjutnya. Di sini adalah gambaran tentang analisis general reports, yaitu berisi informasi secara umum dari model yang disimulasikan. Baik, saya bacakan. Di sini saya bacakan name-nya bahan baku, terus schedule time-nya adalah 10 HR, terus entry-nya adalah 0%, parts equipment-nya adalah 100%, full-nya 0%, down-nya adalah 0%. Yang kedua yaitu name penggilingan. Name penggilingan, schedule time-nya adalah 10%, entry-nya 1,33%, terus part equipment-nya 38%, full-nya 0,67%, down-nya adalah 0%. Yang selanjutnya yaitu pengiriman schedule time-nya. Schedule time-nya yaitu 10%, entry-nya 5%, part equipment-nya 95%, full-nya adalah 0%, down-nya sama 0%. Yang ke bawah itu untuk equipment full dan down-nya itu sama ya, 0% semua. Dan untuk log 1 schedule time-nya 10 HR, entry-nya adalah 100%. Log 2 schedule time-nya 10, terus entry-nya 100%. Log 3 yaitu schedule time-nya 10%, entry-nya 100%. Log 4 yaitu schedule time-nya 10, entry-nya yaitu M3-nya yaitu 100%. Log 5 schedule time-nya 10% dan entry-nya 100%. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ega. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akan saya lanjutkan yaitu mengenai lokasi. Langsung saja pada name-nya bahan baku, schedule time-nya 10, kapasitasnya 2000, totalnya 601, AFG time-nya 3,15, AFG containage yaitu 3,16, maksimumnya 16, kontennya 16,
utilisationnya 0,16. Kemudian bawahnya adalah line penggilingan. Schedule-nya 10, kapasitasnya 500, totalnya 504, AFG-nya 257,55, ke sampingnya 250, sampingnya lagi 500, sampingnya lagi 439, sampingnya lagi 50. Selanjutnya adalah schedule-nya 10, kapasitasnya 2000, totalnya 82, AFG time-nya 130, AFG kontennya 17,81, ke sampingnya lagi 22, sampingnya lagi 21, sampingnya lagi 0,89. Selanjutnya lokasi 1, ke sampingnya lagi 9999999, sampingnya lagi 0, sampingnya lagi 0, sampingnya lagi 0, sampingnya lagi 0. Itu sampai ke penimbangan lagi diubah ya, teman-teman. Jadi penimbangan itu schedule-nya tetap 10, kapasitasnya 1, totalnya 83, ke sampingnya 2, sampingnya lagi 0,28, sampingnya lagi 1, sampingnya lagi 0, sampingnya lagi 27,67. Selanjutnya lokasi 5, sampingnya 10, sampingnya 9999, sampingnya 0,0,0,0 sampai utilization ya. Lanjut bawahnya sama schedule-nya. Ini schedule-nya 10 semua ya, teman-teman. Yang membedakan sampingnya schedule sampai ke utilization. Jadi untuk schedule itu masih tetap sama. Slide selanjutnya Mbak Novi. Slide selanjutnya yaitu name-nya bahan baku, kapasitasnya 2000, unitnya cuma 1. Ini DTS-nya sama semua ya. DTS sama state-nya itu sama semua. Sama ke sampingnya itu sama semua. Yang membedakan adalah kapasitasnya sama name-nya. Jadi untuk name-nya lokasi 1, 2, 3, 4 itu beda-beda ya. Untuk kapasitas ke bawahnya itu totalnya 1. Location-nya juga sama lokasi. Setiap lokasi itu sama. Jadi setiap lokasi itu kapasitasnya infinite. Nah, itulah ya yang membedakan cuman itu. Jadi dapat dipastikan ya untuk unitnya itu totalnya 1, ke samping itu sama semua. Lanjut Mbak Novi. Ya di sini location state multinya. Jadi location state multi itu 11-12 sama kayak yang saya bacakan lokasi yang di atas tadi. Untuk schedule-nya itu sama 10 semua. Yang membedakan untuk MT-nya. MT-nya itu yang membedakan.
untuk part osupit itu juga beda. Untuk fullnya itu full kapasitasnya itu yang membedakan cuman lane penggilingan saja, yang lain itu sama semua. Untuk downnya juga sama semua, 0 semua ya teman-teman. Ini 11-12 sama yang dibacakan Mas Ahmad Fauzi di atas tadi dan yang saya bacakan di lokasi tadi. Selanjutnya location state single. Ini juga yang membedakan di name-nya saja. Untuk schedule time-nya itu sama. Untuk ke sampingnya itu beda. Untuk setup-nya sama dan waiting-nya itu sama. Untuk ke sampingnya juga sama semua. Jadi isinya 0 semua. Lanjut Mbak Novi. Di sini adalah entities yang dapat kami sampaikan ya teman-teman. Jadi di sini name-nya gabah, speed-nya 150 atau 160 ya teman-teman. Soalnya di sini nggak begitu jelas ya. Untuk selanjutnya juga stats-nya time. Ya, di sini intinya itu entities itu dapat entities-nya itu intinya itu output sama input dan dapat diaplikasikan di entities ini. Nah, di sini juga ada bentuk schedule-nya. Bentuk apa ya namanya? Yaitu selanjutnya Mbak Novi. Nah, di sini adalah entity activity-nya. Entity ini adalah aktivitas yang dilakukan dalam pengaplikasiannya. Di sini juga cuman ada input dan output-nya yang bisa ditampilkan. Lanjut Mbak Novi. Nah, di sini juga sama. Setiap entity itu sama. Adanya cuma input dan output. Jadi untuk pengisian inmove logic waiting itu juga hanya input dan output. Lanjut Mbak Novi. Ini penutup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam.